Alhamdulillah alladzi auhayna ilaika minal kitab wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal. Hasbiyallahu la Hasbiyallahu la ilaha illa huwa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Sekali lagi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Para jamaah wali santri dan juga para santri, sebelum kita membahas nanti pohon keikhlasan, metode teori pohon, ada ikhlas sampai kepada sabar dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Kita akan membahas terlebih dahulu agar lebih lengkap dasar-dasar di dalam memahami Islam, agar materi pengajian itu urut dan runtut, mulai dari fondasinya sampai nanti kepada akhir dari bangunan satu yang kokoh. Tidak cukup fondasi, tapi kemudian sampai ke atap, sampai ke interiornya. Al-Quran menyebutkan Allah itu mewahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, walladzi auhayna ilaika minal kitab. Ada auhayna ilaika minal kitab. Kalimat auha kemudian yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW sudah berupa kitab. Berarti ini ada konversi, ada perubahan dari wahyu yang berupa ruh. Ruh itu menjadi cahaya, dan cahaya itu menjadi hidayah, dan hidayah itu berupa teks tertulis, yaitu minal kitab. Karena Al-Quran itu ruhan min amrina wa ja'alnahu nuran. Jadi ruh kemudian berubah jadi cahaya. Nahdi bihi man nasya. Dengan cahaya itulah kemudian Allah memberikan hidayah. Jadi hidayah itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti cahaya yang hadir, seperti sinar yang hadir di kegelapan malam. Jadi cahaya itu merambat, merayap di kegelapan malam, maka malam akan hilang, gelap akan hilang. Maka kebodohan, kebatilan, kesalahan
itu apabila didatangi oleh cahaya ilahi akan hilang dengan sendirinya. Al-Quran itu cahaya yang oleh Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haq, kebenarannya itu mutlak. Al-haq, bukan hanya benar, tapi sudah menjadi kebenaran. Dia adalah kebenaran, bukan hanya benar, tapi adalah kebenaran itu sendiri. Artinya memiliki kebenaran yang tidak relatif, tapi sudah menjadi mutlak kebenarannya. Tidak bisa diragukan dan tidak bisa dibantah, tidak bisa ditantang. Kalau tuh ada yang bisa menantang pasti kalah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab suci sebelumnya. Artinya Quran itu bukan merevisi, Quran ini bukan kemudian memperbaharui, tapi Quran ini menyempurnakan sesuatu yang berupa wahyu kitab-kitab sebelumnya lebih sempurna, lebih lengkap. Artinya yang dulu itu tidak ada cacat, tetap benar. Musaddiqan, membenarkan lima baina yadayhi, yang datang sebelumnya. Sehingga Al-Quran ini kesinambungan wahyu, kelanjutan wahyu, yang tidak ada yang perlu diingkari, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Innallah, Allah ya, sesungguhnya Allah bi'ibadi itu terhadap hamba-hambanya, yang hamba-hambanya itu adalah hamba yang patuh, yang taat, yang senang beribadah. La khabirum basirun, itu mengetahui dan melihat. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah itu memahami dan mengerti bahwa setiap diri manusia itu punya potensi untuk bisa menerima Al-Quran. Jadi tidak ada manusia yang secara anatomi, organ tubuhnya maupun rohaninya itu dirancang sejak awal memang bisa menerima Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa menghayati Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa menghidupkan Quran. Saya ulangi ini, manusia itu adalah fi ahsani takwim, yang dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang dirancang baik zahir maupun batinnya itu sebagai penerima amanah yang bisa menerima waris Al-Quran, baik kecakapan intelektualnya, kecakapan spiritualnya, kecakapan emosionalnya, itu mampu menampung isi kandungan Al-Quran. Jadi itu sejak awal sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menyampaikan begini, tsumma awrasnal ladzina istafaina min ibadina. Tsumma, kemudian karena Allah paham, Allah mengerti, melihat sendiri, tahu langsung potensi manusia itu, khususnya adalah ibad, hamba Allah yang patuh, hamba Allah yang mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah aurasna, mewariskan. Allah mewariskan kepada orang-orang istofaina yang dipilih.
Jadi kita ini kalau percaya sama Quran, yakin sama Al-Quran, mengimani Quran, itu berarti orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu bukan hanya masalah referensi, tapi adalah masalah iman. Nah, ini harus dipahami dulu bahwa kita ini adalah dicetak, cara cetakan dicetak, diciptakan. Cara mangkok ini, wadah itu memang bisa menampung semua. Harus yakin ini. Semua yang ada dalam Quran, dari awal sampai akhir, dari juz awal sampai juz akhir, semua. Jangan sekali-kali kita mengatakan, aku gak iso, saya tidak paham. Allah menyampaikan, innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Kemudian tsumma aurasna, Allah kemudian mewariskan Alkitabah, kitab itu, Quran ini, alladzina, kepada orang-orang yang istofaina, yang Allah pilih. Nah, kita ini dipilih, umat Islam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau kita ini dipilih oleh Allah. Mau dipilih oleh bupati seneng kok. Dipilih oleh kepala desa loh, kita ini senang. Dipilih oleh ketua organisasi, wah aku dipilih, seneng. Dipilih oleh orang tua kita, oleh bapak kita, oleh ibu kita, dipilih oleh guru kita di kelas, dipilih oleh teman kita di kelas, jadikan ketua kelas, sewenangnya setengah mati. Apalagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu. Berarti di kalimat istofaina, kita ini harus menyambutnya dengan riang dan gembira, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu. Nah, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa konsekuensinya? Apa imbal baliknya? Apa cukup senang saja? Ya harus ada tanggung jawab. Kalau murid dipilih jadi ketua kelas, fokus. Jangan ada yang cakap-cakap, fokus ini. Kalau kita dipilih oleh teman kita di kelas, jadi ketua kelas saja, kita ingin menunjukkan segenap potensi diri, ingin mengatakan sesuatu yang terbaik, ingin bersikap yang terbaik, ingin mengambil keputusan yang terbaik, karena kita dipilih. Kita membangun citra, membranding diri, menjaga diri. Tingkah laku kita itu kemudian dipandu oleh amanah yang diberikan oleh orang yang memilih. Logika ini bisa dipakai bahwa karena kita dipilih oleh Allah untuk menerima amanah berupa Al-Quran, harusnya kita tanggung jawab. Harus kita tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Setidak-tidaknya kita mau mendengarkan isi kandungan Al-Quran. Setidak-tidaknya kita mau membaca. Setidak-tidaknya kita mau mentadaburi, merenungkan. Karena janji Allah begini bagi orang yang senang aja. Senang loh ya. Senang sama Quran. Sadar bahwa Quran ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin yadkhulunaha. Allah akan memasukkan surga Aden. Aden itu tetap langgeng. Surga Aden itu surga khusus orang yang senang kepada Quran. Yuhallawna, yang surga Aden itu dihiasi. Fiha, di dalam surga itu dihiasi oleh min asawira min dhahabin. Luar biasa ini. Dihiasi oleh gelang-gelang emas. Perhiasannya itu gelang-gelang emas.
Oke, Pak, kita ini apa namanya? Perumpamaan. Jadi orang-orang yang berada di dalam surga itu akan dihiasi oleh gelang-gelang emas. Walu'lu'an, dan juga dihiasi oleh luar biasa mutiara, simbol dari kenikmatan dunia, simbol dari perhiasan dunia yang paling tinggi itu mutiara, emas yang mahal. Nah, di surga orang-orang yang suka kepada Quran itu dijamin masuk surga. Senang saja membaca saja. Umpama mau cotok gak ngelakoni lo mlebu surga. Umpama seneng tok, mau merenung tok itu, dibaca gak dilakoni umpamanya, itu masih punya ruang kesempatan untuk masuk surga ini. Walibasuhum fiha harirun, sudah pakai gelang emas, mutiara perhiasannya, bajunya itu sutra. Ini bayangannya seandainya di dunia kayak begitu, tapi ini di surga. Bagi orang yang senang kepada Al-Qur'an, maka mudah-mudahan kita ini senang sama Al-Quran, ya, belajar Quran. Anak-anak ini belajar tadi itu bahasa Quran, latihan tentang bahasa-bahasa dan kalimat-kalimat, meneliti, mengevaluasi diri untuk mampu memahami kalimat-kalimat atau redaksi bahasa-bahasa, kata-kata, susunan kata, bahasa yang ada dalam Al-Quran. Luar biasa janji Allah, yaitu Jannatu Adnin, surga yang luar biasa, yang di sana nanti kita akan hidup dengan segala macam perhiasan. Jadi kalau yang sekarang nggak sempat kalungan emas, gelangan emas, nggak sempat beli mutiara, nggak sempat beli sutra, sutra pun bertingkat-tingkat. Baju sutra itu kan bertingkat-tingkat kelasnya. Emas pun ada emas 18, 19, 20, 21, yang nggak ada kan emas sekarat. Yang ada itu yang emas 24 karat dan 20 karat. Yang sekarat itu yang bahaya. Nah, mutiara juga sama, jenisnya mutiara. Nah, bertingkat-tingkat. Nah, kita harus yakin dulu bahwa kita ini istofaina, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min ibadina, dari hamba Allah yang punya keinginan, yang punya kehendak, yang punya kemauan untuk beribadah. Jenengan mondokkan putra putrinya, mau memondokkan saja, itu menurut kajian dan menurut analisa apapun, dari perspektif apapun, itu pengorbanannya luar biasa. Anak nggak pakai HP, sudah luar biasa. Sementara anak lain pakai. Anak nggak bergaul dengan lingkungan yang sekarang ini sudah mengerikan, ya. Anak jauh dari, terhindar dari, mudah-mudahan dari kehidupan yang sekiranya nanti akan berbahaya bagi kesehatan jasmaninya maupun kesehatan rohaninya. Anak meninggalkan orang tua yang seharusnya tidur bersama orang tua, ternyata tidurnya bersama teman-temannya. Apa harapannya? Saya yakin, Pak, anak-anak jenengan, anak kula kali jenengan sudah ini pasti masuk surga. Jangan ragu. Ini janji Allah, Pak. Nggak usah ragu. Ini nggak promosi pondok, saya enggak.
Saya tidak khawatir ngomong begini karena saya memang dari mendirikan pondok ini tujuannya untuk membeli surga. Untuk apa hidup ini? Nah, jadi untuk membeli surga dengan amal itu pun mudah-mudahan Mas Yati. La'allakum, mudah-mudahan, tattaqun, mudah-mudahan Mas Yati. Maka kita terus memohon kepada Allah dengan ikhtiar. Kalau dihitung dari sisi matematik, sosiologis berat. Bimbing anak 200 tanggung jawabnya. Kalau nggak bisa nanti tanggung jawabnya kepada orang tua. Jenengan sudah mengeluarkan uang. Anaknya terus kemudian nggak pinter, nggak alim. Beberapa hari ini kita dapat musibah. Musibahnya walaupun kecil tapi ada sedikit-sedikit mengandung tanggung jawab. Misalnya, ya kemarin anak-anak ini main sepak bola di lahan sebelah, di tanah yang saya DP, itu baru gulung, ada benang, di tempat sepak bolanya digulung, ada orang nggak terima, anak 3 dipukul oleh orang tua. Gimana tanggung jawab saya ini? Kita selesaikan. Nah, coba bersinggungan dengan lingkungan. Nah, itu belum selesai. Ada santri yang kemudian ngelindur. Tidur maghrib, ngelindur. Jalan sendiri. Di lantai 2. Tiba-tiba loncat. Loh kok pas saya itu persis lurus di bawahnya. Sehingga ketika loncat, saya langsung spontan refleks nampani. Apa nampani kok bahasa Indonesia ini apa? Ya nangkep. Anak SMP kelas 1 laki-laki. Tiba-tiba loncat gitu saja. Kok pas saya ada di situ tanpa sengaja. Itu kalau nggak ada, coba 5 meter minimal kakinya patah. Alhamdulillah selamat. Ngelindur. Goro-goro nopo? Goro-goro nih. Jauh duit 1 seket dijanjeni. Kan mestinya ini ngaji ngomong, jauh duit langsung kayak ono. Ben gak ngelindur ngono iki. Gak percaya jenengan. Saya tanya kenapa? Minta uang hari Jumat atau hari Kamis, dijanjeni Senin. Dibawa ke mimpinya. Ngelindur Pak, jalan. Anaknya datang nggak sekarang? Nah, belum. Hah? Belum datang. Alhamdulillah selamat. Nah ini ada tanggung jawab. Nggak mulus seperti yang dibayangkan anak gelem terus tiba-tiba mau ngaji gitu. Ada yang tidur terus nggak bangun-bangun. Sampai sekarang ini sudah 4 tahun mondok itu isinya tidur saja. Namanya bagus, luar biasa. Anaknya gemuk tidur terus. Saya terima aja. Saya sempat mengatakan sudah kamu di luar aja, di luar pondok aja. Enggak Bi. Saya dulu ini sukanya minum, sukanya ngerokok, sukanya ngetrek. Di pondok ini saya sembuh. Saya kalau keluar kambuh lagi. Sampean izinin saya di pondok sini. Yang penting saya terhindar dari minuman. Tapi saya tak tidur ya Bi, gak ngaji. Ya wis. Ya ada itu. Ada itu. Ada yang begitu. Ya, jadi ada yang harus diselamatkan ilmunya, ada yang harus diselamatkan jiwanya, ada yang harus diselamatkan pergaulannya, wataknya dan karakternya. Anak itu beda-beda.
Jangan berpikir anak itu pasti alim semua. Ada yang alim, ada yang arif. Sikapnya bagus, perilakunya bagus, gak usah disuruh nyapu sendiri. Semua pondok ini dibersihkan. Pagi-pagi sebelum subuh itu dia nyapu masjid. Ada yang alim, pinter, tapi terlambat terus sholat subuh. Zuhur terlambat, subuh terlambat, asar terlambat, isya terlambat, maghrib terlambat. Tapi baca kitab bagus. Saya nggak perlu sebut namanya, dia terasa sudah. Bahkan pengajian tadi ini justru 4-5 kali. Untuk datang ke pengajian ini, yang jemput itu yang membangunkan 5 kali. Tapi anaknya pintar sendiri dan sering tampil, sampai mesti kenal. Jadi anaknya pintar, tapi belum terbentuk karakternya. Ada yang abid, yang ahli ibadah, wiritan, puji-pujian, ada yang gitu. Nah semua ini baik, ya semua baik. Ini adalah investasi jannatu adnin. Investasi kita masuk surganya Allah. Syariatnya begitu. Hakikatnya kita ingin ikhlas, tidak pamrih karena surga, tapi karena Allah Subhanahu. Tapi Allah menjanjikan jannatu adnin yang harus saya sampaikan. Maka Allah menjanjikan orang-orang yang yang ikhlas, ibadah kepada Allah, capek-capek mengeluarkan duit, menghindari HP, meninggalkan pergaulan di luar, tiap hari, tiap malam, tiap sore, tiap pagi ngaji. Mudah-mudahan ini adalah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang menerima waris dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian dibagi menjadi 3. Ini filosofinya tinggi sekali. Yang pertama adalah faminhum dzalimun li nafsi. Faminhum dzalimun li nafsi. Sebagian dari orang yang menerima dan mengimani Quran, meyakini Quran itu zalim terhadap dirinya sendiri. Seperti benih, ya, benih ditanam, dia nggak busuk benihnya, nggak rusak benihnya, tapi nggak tumbuh Pak Kris. Kan ada kita menanam benih, benihnya tetap nggak rusak, tapi nggak tumbuh tunas. Ada toh? Nggak dukul, tapi nggak rusak. Kan ada benih ditanam nggak dukul, tapi karena rusak. Ini nggak rusak, tapi nggak tumbuh. Siapa mereka? Zalimul li nafsi. Beriman kepada Quran, tapi nggak pernah membaca, nggak pernah menyentuh, apalagi memahami. Itu tetap masuk surga itu. Tetap masuk surga. Pokoknya aja digaya alasan nih. Jadi pengajian mau, yang penting iman, yang penting kan tetap masuk surga aja. Kelompok ini tetap pada posisi istofainan ibadina. Dipilih oleh Allah. Yang mahal itu imannya itu. Yang mahal itu imannya kepada Al-Quran. Percaya kalau Quran itu wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh dia membaca, dia tidak paham. Kalau toh dia paham, dia nggak menghayati. Kalau toh dia menghayati, dia tidak mengamalkan. Tapi sama itu, iman, membaca, memahami, menghayati, nggak mengamalkan. Itu sama-sama dzalimun li nafsi. Sama-sama posisinya kelompok zalim terhadap dirinya sendiri. Kelompok yang kedua apa? Kelompok yang kedua muqtasid. Dibaca, tumbuh tunasnya, imannya tumbuh, dibaca sudah, dipahami, dihayati, diamalkan. Sudah diamalkan. Diamalkan untuk dirinya sendiri, tapi sepotong-sepotong, yang enak-enak toh yang diamalkan. Yang enggak enak enggak mau dia. Yang berat-berat enggak enak mau. Yang diamalkan adalah yang cocok bagi dirinya. Yaitu kelompok yang kedua.
Kelompok yang ketiga adalah sabiqum bil khairat biiznillah. Orang yang menerima Al-Quran itu adalah orang yang menjadi pelopor terdepan, yang mengajak-ngajak. Kados ngeten iki, mudah-mudahan ini dari sabiqum bil khairat biiznillah. Kita ngajak-ngajak. Ya GR lah, kita ini kan GR, enggak apa-apa kan GR ke diri sendiri. Kok enggak nyalano wong liya. Ngajak santri, ngajak wali santri ngajak anaknya, wali santri ngajak tetangganya, ngajak temannya, ngajak. Menjadi pelopor, menghidupkan Quran. Ayo ngaji Quran ayo. Ayo. Nang kono satu ayat tapi kita bisa memahami. Ayo. Itu sudah masuk sabiqum bil khairat biidznillah. Ngajak, menjadi pelopor, menjadi dai dalam rangka kebaikan-kebaikan untuk membumikan Quran. Karena untuk menjatuhkan umat Islam itu mudah. Dijauhkan dari Quran, umat Islam hancur. Islam itu akan terkubur ketika umat Islamnya sudah jauh dari Quran. Udah tidak mau memahami, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini kunci. Sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kenapa ya orang-orang yang zalim tetap dimasukkan kategori wal fadlul kabir? Karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin memberikan bukti bahwa ada orang yang dulu asalnya dia itu nggak bisa baca Quran. Banyak ini kejadian. Ada orang yang dulu bisa baca Quran tapi nggak bisa menghayati, tiba-tiba akhir hidupnya menguasai Quran. Sebaliknya ada orang yang mengajar Quran, menghafalkan Quran, mengerti isi kandungan Al-Quran, malah di akhir hidupnya itu menutup dengan kejelekan. Contohnya banyak. Salah satunya siapa pembunuhnya sahabat? Abdurrahman bin Muljam itu pembunuhnya sahabat. Dia mukri, gurunya Quran. Tapi akhir hidupnya gak bagus. Maka kita jangan putus asa. Yang penting kita iman dulu kepada Quran, minta kepada Allah karena ini hidayah. Karena Al-Quran itu bukan hanya teks, tapi Al-Quran itu ruh, jiwa. Al-Quran itu cahaya, bukan hanya bacaan-bacaan. Jangan dianggap kalau sudah bisa baca Quran, makharijul hurufnya pas, tajwidnya selesai, itu dianggap selesai, bukan. Ada orang yang tidak bisa baca Quran, tapi dia dapat cahaya Quran. Apa ada contohnya? Banyak contohnya. Loman itu ajarannya siapa? Loman. Ajarannya Quran. Ada banyak orang nggak bisa baca Quran, tapi loman. Sebaliknya ada orang banyak pintar baca Quran, medit. Ini bisa baca, ngerti artinya, nggak ngamalkan. Karena Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu hidayah, jangan dibatasi dengan logika. Makanya ada lihat tadabbaru ayati. Ruang kesempatannya bagi semua, pulau kalian jenengan sehingga ngerti Quran ini, sehingga iso moco misalnya, gak iso memahami, gak iso menghayati irobnya, lagunya, gak bisa merenungkan Quran. Jangan dia yang kalau merenungkan Quran tanpa ilmu nanti bahaya. Jangan direnungkan begitu dulu. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang dia rindu kepada Quran, Al-Quran jangan hanya dianggap pendekatan logika dan pendekatan ilmiah. Al-Quran itu cahaya. Apakah Nabi Muhammad sekolah? Apakah S1, S2? Apakah ada Profesor Muhammad SAW? Apakah para sahabat itu sekolah SD, SMP, SMA? Apa lulusan SMA Gelaga? Kenapa Quran bisa masuk ke jiwanya? Kenapa Quran bisa masuk ke pikirannya? Kenapa bisa masuk dan kemudian mengguide kehidupannya? Kenapa? Karena Al-Quran itu cahaya.
Ini penting. Kita ojo cilik hati. Siapapun kita yang penting iman. Kalau sudah dapat cahaya, mungkin kita nggak bisa memahami Quran, tapi nggak sadar kita telah melakukannya. Isi kandungan tanggung jawab kepada anak itu perintahnya siapa? Quran itu. La tusyrik billah. Ya bunayya, hei anakku, la tusyrik billah. Inna syirkan la dzulmun adzim. Orang tua yang nggak bisa baca Quran, nggak bisa mengerti kandungan Al-Quran misalnya, apalagi kemudian menghayati, tapi mengajarkan anak jangan syirik kepada Allah, itu adalah ajaran Quran. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi Quran itu jangan didekati hanya dengan ilmu pengetahuan saja, bahwa Al-Quran itu hudan linnas. Al-Quran itu hidayah. Al-Quran itu rahmah. Al-Quran itu syifa, obat. Al-Quran itu maidatun mir rabbikum. Nah, jadi jangan hanya wah ngel bahasa ini bahasa Arab ya, aku gak paham. Banyak orang paham. Itu dulu ada namanya, waktu zamannya penjajahan itu namanya Snok Gorgonnya itu hafal Quran, sak tafsirnya. Tapi dia itu dicetak untuk nyamar jadi seorang ulama yang menghancurkan Islam dari dalam. Coba hafal Quran. Al-Quran itu hidayah, pemberian dari Allah Subhanahu, bukan buku biasa, bukan teks huruf tertulis kalimat saja, bukan. Kalau kalimatnya bisa di-i'rab, tapi jiwanya, cahayanya, ruhnya itu adalah hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya Al-Quran. Ya sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Wong urip niku gak suwi. Nggih. Urip itu gak suwi. Paling suwi ya 90 tahun. Lah dikai bonus 100 selawi niku wis ngrepoti. Wong 70 sakniki wis ngrepoti kok. Ya. Kemarin GMF KPPI itu diundang di Jakarta, syaratnya usia 40 tahun ke bawah, sekangelan ini. Sing lain umur 50 menduwur. Wis gak bisa dikirim. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita yang senang mendengarkan isi kandungan Quran. Kenapa saya memilih ngajinya Quran? Ya segmen-segmen yang lain, materi-materi yang lain, Bapak Ibu bisa belajar dengan ustadz dan guru-guru yang lainnya. Misalnya fikih, ya, ngaji fikih, ngaji hadis. Saya ngambil segmen ngaji Quran karena ngaji Quran ini saya yakini adalah bagian untuk mengisi ruang yang mulai sempit agar ngaji itu enggak guyonan-guyonan. Ngaji sing lucu-lucu itu harus dihindari. Sing ngapalno lagu-lagu, nah, cuma ngapalno napa niku. Cerita-cerita nang komik niku ngaji ngoten-ngoten niku bahaya nih bagi umat. Umat sekarang butuh pencerahan. Sekarang wis gak jelas sing bener sapa teng TikTok itu kan gak jelas. Kabeh tiyang komentar. Wong pinter komentar. Wong kiai lho dikomentari jane. Sing ngomentari yo gak tau mondok iki. Dikomentari, pondok pesantren dikritik sekarang ini. Wis gak ono sing keramat sakniki. Ya. Pondok yang sekarang mendapatkan musibah seperti Al-Khazini, itu pondoknya para guru-guru kita semua, kiai-kiai kita, itu seenaknya, diolok-olok seenaknya. Ya Allah, gak ada penghargaan sama sekali. Minimal kita ini menyampaikan bela sungkawa dulu. Musibah itu jatuhnya kayak kemana saja,
nggak tahu tempat. Orang sudah terima musibah, sing kiai ini diolokno gak pinter, sing macem-macem, ya minimal jangan ngolokkan lah, diem aja. Kan nggak tahu, kita ini kan nggak tahu persis tiap harinya apa yang diajarkan oleh kiai itu. Buktinya banyak kiai-kiai lahir dari pondok itu. Investasi terbesar pondok pesantren itu melahirkan para ustadz, para guru ngaji di musola-musola, di langgar-langgar. Itu investasi terbesar dari pondok pesantren. Pondok pesantren ini penyangga dari kemerdekaan bangsa Indonesia, pendidikan tertua dan pertama. Harusnya kita jangan menghujat kalau nggak bisa memuji, kalau nggak bisa membela, jangan menghujat. Setidaknya kalau nggak cocok diem aja. Kan sudah ada aparat, kan ada pemerintah, ada penegak hukum yang tahu persis bagaimana caranya menyelesaikan. Saya aja merasakan, saya sebagai pengasuh pondok, yang punya pondok, yang ngajar anak, merasakan gimana perasaannya. Apakah hancur itu perasaan kiainya ketika santrinya mendapat musibah seperti itu? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Nah itu minimal hatinya ditemani dulu. Jangan dibully. Kita jangan ikut-ikut membuli. Kita kan nggak tahu rahasia Allah itu. Ada orang yang kelihatannya dapat musibah, padahal sedang diuji oleh Allah SWT. Ada orang yang dapat nikmat, padahal sebenarnya diistidrat oleh Allah SWT. Sedang di apa cara Jawanya? Dilulu itu bahasa Indonesianya apa? Bukan dimanja. Memang Allah menjarnokan dia. Menjarnokan kan membiarkan. Apa bahasanya membiarkan kalau menjarnokan? Nah, kita merasakan itu, Pak. Ribuan santri seperti itu tiap hari ngaji pagi, siang, dan meninggalnya dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud. Sisi isu dulu lah dilihat. Ada orang naik pesawat yang dirancang oleh ahli dan teknologi, berangkatnya sudah ahli, sudah jatuh. Kurang apa? Strukturnya sudah benar, ahlinya sudah benar, pilotnya sudah benar-benar semua, ya dapat musibah, ya jatuh juga. Jadi kalau dengan musibah ini jangan menghujat kita. Ya perkara ada hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan teknis, kelengahan sebagai manusia, serahkan aja sama yang memiliki kewenangan. Karena kita sama-sama enggak tahu, apalagi jaraknya jauh. Mengomentari melalui media sosial. Yang dikomentari dapat berita dari media sosial, enggak tahu langsung di lapangan. Yang kiainya katanya naik Alphard, ngeri-ngeri banget akhirnya. Untung saya enggak pun naik Alphard, naik Expander. Lah terus kiai kalau sugih salam mesti. Lho delon. Ya, wong Islam melarat-melarat. Dilokno, boleh melarat. Lek kiai ini sugih, lho, kiai lan sugih dhewe, santri ini melarat, ngono, salamane. Nah, ikut ngecor, santri ikut ngecor. Santri ikut ngecor di syuting. Santri dijadikan kuli, niat ke sana, sik. Tanya santri yang ada di sini. Santri tak ajari nyapu sama saya, nyapu sini. Itu jangan dianggap dijadikan budak. Ngajari, saya ngomong apa kalau dengan santri coba? Itu sambil ngomong ya lisan saya itu. Cara nyekel sabung ini, kon besok kalau jadi
bapak dadi ibu di keluarga. Pasti kon ngadepi ngene iki. Sapuni. Ojo ngendelno wong liya. Itu setiap anak yang nyapu itu dengan saya mengutarakan sapun Dok. Kon besok dadi ibu. Tanya sama anak-anak ini. Hah? Semua ya? Ngepel gini caranya. Saya ikut ngepel kok. Enggak, ini enggak muji, tanyakan sama santri itu. Bersih-bersih aula ini, saya ikut bersih-bersih aula. Memberi contoh dan melatih anak untuk hidup mandiri di rumah tangga kalau pulang. Ya apa, enggak tahu saya apa kalau pulang itu tidur terus apa mau nyapu-nyapu itu. Ada tidur terus. Wah, itu berarti enggak berhasil ngajari. Ya enggak salah dilokno arek santri dadekno kuli. Enggak ada niatnya, insya Allah enggak ada yang niatnya jadikan kuli. Ya Bapak Ibu ya, yang saya hormati. Nah itu semata-mata untuk melatih jiwanya anak-anak. Tidak hanya itu Pak. Acara-acara di pondok pesantren, besok ini ada HSN. Itu panitianya anak-anak semua, ketuanya anak-anak, yang kemudiannya megang uang, yang bikin rencana itu anak santri semua. Ada ketuanya, ada sekretarinya. Untuk melatih apa? Untuk melatih jadi pemimpin. Tidak hanya urusan nyapu kecil itu. Sampai ngosek jeding itu, kula ajari ngosek jeding. Sudah tanya sama putra-putrinya dah. Caranya nyikat keramik lo gak iso. Kemarin itu ada santri nyapu itu. Caranya nyapu gitu. Wedok tak kau kita kata. Nah, lek arek wedok ngene, lek carane nyapu ngene, bojone penceng kok. Baru lurus baru wis satu-satu gitu. Ada yang mau angkat tangan yang kemarin diolokkan gitu? Angkat tangan. Yang enggak bisa nyapu angkat tangan. Siapa kemarin yang enggak bisa nyapu? Dan nyapu diajari. Bukan diperbudak, bukan. Diajari. Wong anak sekarang itu jadi raja semua kalau di rumah. Saya punya santri, saya enggak bisa mondok ini karena kalau di rumah itu biasanya sepatu diambilkan, kaos diambilkan. Sekarang saya hidup mandiri, tidak bisa ini. Ada anaknya itu. Ayahnya datang ini sekarang. Sekarang alhamdulillah mandiri. Mana anaknya? Enggak usah saya sebut lah. Sambil kakinya gini-gini Pak. Enggak bisa saya, biasanya sepatu diambilkan, kaos kaki diambilkan. Saya enggak kerasan gini, hidup gini ini. Kumpul sama orang enggak biasa saya, itu ada itu. Alhamdulillah sekarang kerasan. Gimana anak sekarang? Enak tapi. Saya sekarang ambil sepatu sendiri, nata sandal sendiri. Awalnya ribet. Nah, yang begini-begini ini apakah orang lain tahu? Enggak tahu. Lah ngono gak arut ngilok-ngilokno pondok ya. Itu saya ngeri-ngeri sedap itu. Bapak Ibu yang saya hormati. Ya namanya manusia tetap ada kekurangan. Kita kan sama-sama manusia, kita juga manusia, rocker juga manusia, kiai juga manusia. Ya lah digolek kurang ya kurang. Kiai ini ya kurang, wali santri ini kurang, santri ini ya kurang. Wong niki enten santri saya ini digodha malih kula tadi. Pas ini sekarang ini lagi godain. Anaknya pinter, lek jelasno urut, runtut, moro-moro ngilang teko pondok. Pesannya apa kepada teman-temannya? Jangan dicari saya. Saya sedang menenangkan diri untuk melawan diri saya sendiri. Saya akan kembali apabila diri saya sudah kalah dan saya kalahkan. Ono man. Ibunya datang, bapaknya datang, semua santri saya kerahkan. Saya suruh cari, termasuk orang yang paling disenangi siapa? Oh ini ada, nah ini. Nah, dicari di WA nggak kembali. Sudahlah, saya akan kembali. Tunggu setelah saya bisa menyelesaikan diri saya sendiri. Saya sedang bertarung terhadap diri saya sendiri. Luar biasa. Terus di WA lagi. Yang kamu cari apa? Filsafat kehidupan.
Wah, itu. Enten nih Pak, sing lelono nih. Saya tahu dia keluar dari sini jalan, terus ketemu di Serono. Itu saya jalan lagi, masih jalan, lelono sekarang. Anaknya pinter. Ini belum ketemu sudah 3 hari. Tapi dia akan kembali. Gak pegang HP temannya itu. Ingin menyembuhkan jati dirinya. Dia sudah ngaji balaghah selesai, mantik selesai, usul. Yang kemarin tampil di sini yang anaknya pinter, ya itu dia. Lagi seneng sama anak perempuan santri di sini, baru dapat 3 hari senangnya. Sudah berpesan, jangan cari aku sedang mencari diriku. Jadi, aduh, saya sehari bingung nyari. Aduh, ya ini Pak, suka duka ngurusi anak-anak santri. Ada yang kemudian pikirannya tinggi, ada yang cita-citanya tinggi. Luar biasa anak ini. Mudah-mudahan segera kembali dalam beberapa minggu ini. Jadi cari belum ketemu ini Pak. Jangan dicari katanya, nggak ada yang salah. Intinya saya akan menaklukkan diri saya dan saya akan kembali ketika saya mampu menaklukkan diri saya. Kelemahan saya adalah karena saya tidak bisa menaklukkan diri saya sendiri. Nggak ada masalah di pondok, nggak ada pertengkaran, nggak ada apa-apa. Coba, ya nopo ngadepi ngeten iki. Ingin kuliah di filsafat katanya, filsafat Islam nanti. Mudah-mudahan putra putri jenengan tidak termasuk golongan yang mau lelono itu. Ya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, ini banyak anak sakit. Saya sudah konsultasi dengan dokter karena ini katanya wabah. Insya Allah sakitnya ringan, walaupun greges, panas, tapi nggak bahaya. Itu kalau istirahat 1, 2 hari, 3 hari sembuh. Ada batuk-batuknya dikit. Itu hampir semua kena semua ini. Dan sekarang alhamdulillah sudah sehat semuanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita dapat cahaya Quran, dapat cahaya ilahi, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencintai Al-Quran dan mempelajari, menghayati dan mengamalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.